Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Ahmad Rohim. Pada pagi ini saya berada di BTN Kantor Cabang Syariah Jember. Alhamdulillah di hari Jumat ini, Jumat berkah, buat yang barokah, karena hari ini akan ada prosesi penandatanganan perjanjian pembiayaan konstruksi dan pembelian lahan di BTN Kantor Cabang Syariah Jember. Lebih tepatnya disebut dengan KIG dan PPL. Biasanya khusus untuk para developer sudah tahu program ini. Ya, jadi untuk developer perumahan untuk bisa mendapatkan permodalan pembangunan perumahan itu bisa di cover atau dapat bantuan support dari bank, yaitu dalam proses KIG atau PPL. Kita sudah lama melalui proses pemberkasan, analisa, survei dan sebagainya. Alhamdulillah puncaknya di hari ini, yaitu di hari Jumat. Ya, nanti kita akan melakukan penandatanganan di dalamnya meliputi penandatanganan perjanjian pembiayaan, pengikatan hak tanggungan dan sebagainya. Nanti akan yang terlibat dari perusahaan kami, saya selaku direktur, dan ada komisaris utama dan ada komisaris. Nanti saya akan kenalkan di dalam, termasuk nanti ada pihak dari notaris yang akan melakukan pengikatan hak tanggungan sertifikat yang mau kita jaminkan. Itu teman-teman. Alhamdulillah dalavasi regalan sudah selesai, pembiayaan dari perbankan atau kerjasama dengan perbankan sudah, alhamdulillah hari ini mau kita jalankan. Tinggal teman-teman semuanya mengatakan amanahnya atau harapannya bisa beli perumahan di dalavasi. Baca, ikuti terus perjalanan kita untuk dari awal dalavasi nanti sampai selesainya pembangunan dalavasi. Ini proses baru belum sampai seperempat, ya. Nanti masih banyak proses yang akan kita lalui. Baca teman-teman, ikuti. Oke, mantan. Oh, masih Mas. Alhamdulillah. Ini Mas Debi yang pernah kita ketemu waktu itu di lokasi dalavasi. Ya, ketemu lagi alhamdulillah, tapi kita jodoh hari ini, yaitu penandatanganan pembiayaan konstruksi dan pembelian lahan dengan BTN Syariah Kantor Cabang Jember. Ya teman-teman, ya gitu terus ya. Oke, Mas. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jauh. Alhamdulillah. Belum pindah ke sini berarti ya? Alhamdulillah. Oh siap, alhamdulillah. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sekarang sudah di ruang meetingnya BTN Syariah Kantor Cabang Jember. Sambil nunggu pejabat dari BTN Kantor Cabang Syariah Jember, ini saya mau kenalkan dulu. Sebelah kiri saya itu Pak Syifa, Ahmad Syifauddin, itu selaku komisaris PT Niskala Mandala Dalavasi, ya. Terus sebelahnya yaitu Ibu Qurratul Aini, ya itu istrinya Pak Ahmad Syifauddin. Nah, silakan Pak Syifa, kenalkan diri. Alhamdulillah pagi ini kita sudah nyampe di BTN
Syariah Jember. Dan agendanya yaitu akad nih Mas, akad KIG. Mudah-mudahan semua dikasih kemudahan, kelancaran sampai pulang selamat sampai di rumah lagi. Amin. Oke, teman-teman ya. Salah satu orang di balik layarnya PT Niskala Mandala Lava, yaitu PT Niskala Mandala Lavasi, yaitu Pak Ahmad Syirudin, yaitu yang punya peran sejarah berdirinya PT Niskala Mandala Lavasi di 2021 ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Perjuangan awal. Ya, perjuangan awal. Ya, sama kayaknya kita dulu deal itu posisinya untuk proyek yang posisi proyek pertama Lavasi Beach Village itu sebelum Ramadan ya Pak ya? Jawa nggih. Iya. Yang di PTN Malang itu nggih. Ya, di PT Malang waktu itu kita sebelum Ramadan. Ini juga sama teman-teman, pas di menjelang bulan Ramadan. Dan kebanyakan alhamdulillah kita itu mesti akadnya di hari Jumat teman-teman. Alhamdulillah. Jadi Jumat tuh sangat barokah bagi kami. Amin. Di hari Jumat ya. Ini juga hari Jumat teman-teman. Ini kenalkan teman-teman, Mbak Elin ya. Sudah kenal pastinya. Mbak Elin ini relation manager kita yang bantu legalitas, yang bantu pemberkasan, bantu penjualan, hubungan masyarakat, terus habis itu hubungan pihak ketiga dan sebagainya. Ini bisa nego-nego itu ahlinya Mbak Elin, teman-teman. Ya, itu teman-teman. Nah, ini yang perlu saya kenalkan itu di balik kamera ini, yaitu komisaris utamanya yang menjadi kameraman sekarang. Ini tak video nih. yang di balik kamera yaitu istri saya sekaligus komisaris utama teman-teman. Sekaligus konten yang bikin konten. Oke, aja teman-teman, sambil nunggu hari petugas dari BTN KCS Jember, kita santai-santai dulu hari ini. Pagi ini kita santai-santai dulu. Ya. Kan soalnya apa ya? Sertifikat kalau tadi saya lucu juga gitu ya. Lihat lagi dalam perjalanan. Nanti nggak apa-apa, ada apa namanya? Begini ya, sama ya. Nggak mau ke sini kan? Iya. Itu nanti disampaikan via Zoom aja sertifikatnya. Oh, gitu. Oh, sertifikat aslinya. Di mana Taris? Nyampe mana? Soalnya kemarin malam sih, saya habis selalu baca minutanya satu, bentar kayaknya yang kurang ini. Ada beberapa poin-poin yang revisi seperti personal garansi yang harusnya ibu juga ada kan, gitu. Karena kan harta pribadi kan ya, gitu. Kan personal garansi ya pokok kan. Nah, itu wajib ada tanda tangan ibu juga selaku istri. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu saksi. Nah, saksi itu kemarin saya revisi itu karena satu cewek satu cowok. Harusnya kan 2 cewek 1 cowok atau 2 cewek 2 cewek atau 1 cewek cowok 1 cowok. Nah itu saya revisi kalau cowok cewek harus 1 cowok 2 cewek. Itu sudah saya revisi semua Pak. Gitu. Jadi nanti minta yang kita itu insya Allah sudah clear semalam itu. Nah karena kemarin saya sampaikannya jam 11 malam, kayaknya habis lusa itu. Ya ini direvisinya tadi pagi. Makanya agak terlambat. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama ya di ruang rapat BTN Kantor Cabang Syariah Jember. Kemudian di Zoom juga ada Pak Ambar dari RIS LO3 dan Pak Notaris Suprawito yang lagi di jalan. Hati-hati Pak di jalan ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam rangka legal meeting pembiayaan konstruksi BTN-ID atas nama PT Niskala Mandala Lavasi. Ini alhamdulillah kemarin berdasarkan pengajuan sudah kita setujui Pak ya. SP3 atau surat persetujuan sudah diterima Pak ya. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati juga Pak Abdul Rahim, Pak Ahmad Rahim Pak ya. Ahmad Rahim
Direktur PT Niscala, ikut Ibu dan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin terkait teknis legal meeting, mungkin langsung saja dari Pak Debi. Silakan Pak Debi. Ya, Assalamualaikum Mas Ambar. Ya, suara saya kecil nggak Mas? Enggak ya? Ya, dengar. Oke. Mungkin bisa dilangsung saja Mas untuk legal meetingnya gitu. Terkait poin-poinnya mungkin bisa langsung disampaikan saja apa yang menjadi isu ataupun seperti apanya gitu. Monggo Mas. Oke, terima kasih atas sampainya TDP. Perkenalkan ya, Mas saya Ibu dari DPP. Saya bisa mandiri sudah sampaikan oleh Putus-putus suaranya. saya belum ada Pak. Ngapunten Mas, putus-putus Mas. Oh iya. Ini kan dari Oh, itu wifi-nya hilang, Mas. Oh sini. Oh iya, itu wifi-nya hilang. Oh ini pakai LAN sih kita. Internet. Halo Mas. Kadang kalau lagi di jalan, Iya. nah itu sinyal. Sebentar. Saya punya aja. Pakai Bluetooth. Iya, boleh. Bluetooth-nya siapa ya? Ini aja, Debi join aja. Oh gitu. Pakai Pakai ini ya. Sorry. pakai apa? Phone. Ya. Oh, kan dia sinyalnya sananya sinyal. Karena lagi di jalan. Oh gitu. Padang. Nanti suaranya di mute yang di sini. Halo Mas Ambar. Ya, gimana? Iya, jaringan kayaknya. Ya, oke, jelas. Iya, jaringan ya. Nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, wis dulu. Gitu aja, Mas. Ya. Monggo Mas. Oke. Betul ini lancar banget pakai mic ya. Ya, terima kasih teman-teman dari kantor Bangsa Jember. Ini Pak, ini perkenalan Pak, saya Ambar Pak dari RR 3. Ini kalau dari kantor cabang karya itu diwakili oleh Pak siapa ya Pak? Pak Desi dengan kan baru bersama Pak, jadi kenalan dulu jadi dulu kalau nyapa di jalan. Audionya ada. Sebentar. Ayo dibesarin. Oh, ini udah. Join with computer audio ya. Dibesarin. Itunya apa? Speakernya. Atau pakai pilih aja Speakernya. Mas Desi apa namanya? Speakernya. Nah, Ini ada di prestasi dibesarin. lagi. Ya, oke. Ya Pak. Ini udah Ya. lancar kan? Suaranya. Fungsikan sebagai mic ini artinya. Ya. Oke, suaranya udah terdengar Pak. Ini udah dengar, Pak, dari sini. Oke, terdengar ya. Ya, saya Arif Pak, Branch Manager KCS Jember. Kemudian ada Pak Debi, analis, dan Bu Bella nih. Ada Pak Bu Bella selaku CSMU Head di KCS Jember. Kemudian di sini juga hadir Direktur dan Komisaris PT Niscala. Kemudian ini Pak Notaris lagi on the way juga, makanya by Zoom. Itu Pak Ambar mungkin bisa langsung. Oke. Mohon izin Pak Arif Oke. dan Bu Bella sembunyi nggak kelihatan di Oke. ini ya. Karena
kayaknya sembunyi-sembunyi. Oke, dari teman-teman developer Niscala Mandiri Alokasi ya, kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Devi terkait pengajuannya dan sudah disetujui. Jumlahnya mungkin sudah disampaikan, total ada 10 miliar rupiah terbagi dari menjadi dua. Yang pertama untuk proyek konstruksinya 9 miliar 140 juta, kemudian untuk PPL-nya 860 juta. Kemudian untuk nisbah bagi hasilnya untuk pembiayaan konstruksinya Subang 54,47%, untuk nasabah 45,53%. Kemudian dari share PPL-nya nisbah bagi hasilnya Subang 69,37% dan nasabah 30,63%. Jangka waktu yang disetujui adalah 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian saya langsung ke ini aja ya, apa poin-poin yang tadi saya diskusikan dengan Pak Devi. Sebenarnya tidak banyak yang saya diskusikan tadi, simple aja. Untuk agunan ada 3 ya, saat ini ada 3 yang menjadi agunan dari proyek nomor SHGB nomor 2, SHGB nomor 3, dan SHGB nomor 4. Izin ini untuk 3 SHGB sudah keluar hasil clearance ya, hasil clearance sudah keluar, tidak ada masalah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, nah ini nanti berarti langsung HT ya? Izin Pak Suprawito, untuk ini nanti langsung HT ya? Betul. Dikasih suaranya. BPN tetap nggak ada masalah ya nanti terkait proses HT. Kemudian kita kan saat ini langsung pecah ya Pak ya? Ya, terpasang HT berarti pecah. Kita kemarin sudah Pak penyelidikan itu. Iya. Oke, siap. Berarti tidak ada masalah terkait agunan. Kemudian terkait izin proyek, saya langsung saja tadi sudah sempat saya obrolin dengan Pak Devi terkait PBG ya, PBG tadi sudah sempat dibahas sama Mas Devi, tidak ada masalah ya. Nanti terkait ada aturan tersendiri ternyata sembari menunggu PBG keluar, ternyata memang sudah diatur di aturan internal kami, tidak ada masalah. Kemudian dari teman-teman PT Niscala mungkin ada bisa diwakilkan untuk menjawab. Saya melihat di side plan di bagian utara itu kan ada tanah makam pasung yang masuk yang akan kalau dijadikan tanah makam. Untuk saat ini legalitasnya berupa apa ya Pak ya terkait tanah makam tersebut? Legalitasnya Dilihatin aja deh, digeser. Nggak apa-apa, silakan Pak. Ya. Iya. Nggak apa-apa. mohon maaf ya, izin menjawab. Untuk legalitasnya dalam bentuk sertifikat Pak, kemarin sudah penandatanganan akte pelepasan, cuma belum selesai prosesnya karena masih nunggu penomoran pajak. Tapi aktenya sendiri sudah ada Pak? Belum ada penomoran Pak, masih nunggu proses penomoran Pak. Izin Pak, mungkin nanti karena jadi begini Pak, kita kan memang wajib ya untuk masuk. Cuman kita pengen ada ketika mungkin kami nanti diperiksa atau bagaimana dari PT Niscala nanti diperiksa kan ada bukti bahwasanya ini loh kita memang sudah menyediakan tanah yang akan digunakan sebagai kasus. Bisa nanti diberikan kopi ke kami Pak sertifikatnya saat ini. Kalau untuk sertifikatnya masih atas nama Pak Slamet Pak, masih. Ini Pak Slamet. Ya. Sertifikatnya masih nama sebelumnya Pak. Gimana Pak? Siap.
Ya Pak Pak Prawita, monggo Pak. Sebenarnya saya tahu ceritanya itu, jadi itu ada titik-titik di bawahnya dengan bentuk skala yang tidak sama. Mungkin itu yang bisa dijadikan apa namanya bukti kalau sudah ada transaksi dengan bentuk skala. Betul itu yang saya minta. Itu saya minta. Nah, itu nanti nunggu proses pasti dan sebagainya. Gitu. Oke, ya. Dengan bentuk skala. Itu Oh, baik. Itu ya, para ya. Ya, betul Pak. Betul Pak Rohim. Baik, Pak Rohim nanti minta tolong untuk dokumennya, PPJP-nya atau apa terkait peralihan hak dari apa namanya pemilik tanah sebelumnya ya. Ya, Ke Pak Slametnya kita bisa dikasih ya Pak ya. Ya Pak. Siap. Kopi dokumennya itu. Terus nanti jika sudah selesai apa namanya pelepasan haknya, kita juga minta ini ya kopi dokumennya Pak. Jadi biar nanti ketika ada pemeriksaan kita juga bisa memastikan bahwa ternyata lembaga developer sudah menyerahkan. Soalnya itu kan jauh banget Pak ya di utara kalau saya lihat. Iya Pak. Headline-nya ya. Paling ujung Pak. Panjang banget. Iya makanya saya lihat sih panjang banget di belakang. Saya khawatirnya apa namanya penguasaannya aja sih ternyata udah di ini ya udah ada penguasaan yang ada mandat. Kemudian tadi nanti dia clear ya Pak ya berarti ya untuk patungnya. Oh iya, kalau ini sharing nih Pak, ketika nanti sertifikatnya udah diselesai di split ya untuk yang jadi agunan di BTN itu kan otomatis tersisa untuk jalan ya. Nah, kalau di BPN setempat itu perlakuannya bagaimana Pak ya? Karena kan memang kalau masuk kan memang nggak bisa diikat HT. Biasanya untuk masuk itu didesain nggak untuk diserahkan ke Pemda. Oh berarti otomatis langsung ditahan ya? Nggak perlu pengajuan apa namanya penyerahan dari PT-nya ya? Nggak perlu ya? Iya, enggak. Jadi nanti mungkin PT-nya ada tanggapannya dari BPN, kalau itu cuma bisa diterima oleh BPN untuk diserahkan ke Pemda. Oke siap. Berarti itu nanti kita minta kopinya ya Pak ya? Dari ketua PT ya, minta itu juga. Kopi yang sertifikat vaksin itu ya Pak ya? Ya, sisanya yang saat ini kami biayai Pak. Jadi nanti biar kita juga ada datanya juga. Oke. Kemudian satu lagi untuk Pak Supravito Pak, izin ya, terkait akad pembiayaannya ini nanti domisili hukumnya di mana ya Pak? Di akhir-akhir Di Batok. Sembur Pak. Oke, PA ya Pak, untuk di Ikut PA Pak ya? ya. Iya, udah Pak. Mohon maaf Pak, saya ganggu lagi nyetir-nyetir saya. Oke. Saya rasa ini ya Pak Atif ya, izin Pak kalau dari saya tadi apa yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan dan ternyata memang dari rekan-rekan PT juga nggak ada masalah ya terkait apa namanya pasuknya juga sudah siap memang sedang proses apa namanya pelepasan tapi memang sudah ada PPJP sendiri dengan pemilik karena sebelumnya dengan Pak Slamet ya aman nggak ada ini untuk pasoknya. Kemudian untuk agunan sisa splitsing ternyata dari pemerintah setempat langsung ditahan di BPN Pak, jadi kita tidak perlu apa namanya menunggu PT menyerahkan ke PU atau dinas terkait ya. Kemudian untuk nanti sertifikat langsung kita pasang HT bisa langsung di ini juga. Kemudian untuk terkait PBG ternyata udah ada aturan tersendiri yang istilahnya memperbolehkan kalau memang sedang dalam proses. Jadi itu Pak dari kami RLR, saya rasa clear ya Pak, terus juga udah jalan. Monggo kalau memang ini ada tambahan mungkin Pak dari Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Ambar. Tadi alhamdulillah ya sudah disampaikan oleh Pak Ambar dari RIS. Tinggal nanti kalau butuh mau dilihatkan Pak, misalkan sertifikatnya yang mana, kemudian
clearance-nya apakah sudah atau belum, nanti kita bisa ini kan Pak, kita cek lagi kan juga dokumen-dokumen yang sesuai checklist-nya ya, nanti kami bantu cek juga. Tapi kalau ingin diperlihatkan juga boleh, nanti tinggal diperlihatkan aja, karena memang insya Allah datanya juga sudah lengkap. Mungkin itu Pak Ambar, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini nanti saya mau izin merepotkan Mas Devi Pak untuk apa namanya ngecek keaslian, karena kalau nanti by Zoom kita ngecek keasliannya juga satu-satu, dan masih ada kendala resolusi juga kan, di kamera itu kan ada. Mohon maaf Pak Ambar, untuk sertifikat aslinya ada di saya tadi. Paham Pak, aman Pak. Tadi saya sudah dikabarin dulu Pak, jadi tidak ada masalah karena proses clearance kan Pak, tidak ada masalah. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Devi, nanti mungkin sambil nunggu Pak Surawito sampai di kantor cabang, nggak ada masalah. Satu Mas Devi, lupa saya menekankan untuk serah terima sertifikat itu nanti tolong diperhatikan Mas Devi, itu jadi nanti serah terimanya tetap dari nasabah dan dipitur ke kantor cabang, kemudian dari kantor cabang ke Pak Supravito. Jadi jangan langsung ya. Ini apa namanya? Normatifnya harus jelas lah. Nanti kalau ada audit kan mungkin nanti. Akad pertama ini biasanya banyak pemeriksaan ini. Ya, kalau kayak gini. Siap Mas, piloting ya. Pak Supravito nanti mau dibantu Pak, ini akan pecah telur nih Pak. Mudah-mudahan nanti lancar ke depannya. Amin. Makanya bisa berjalan dan kemudian untuk pembangunannya bisa berjalan dengan ini dan penjualannya. Ya. Amin. Ya. Oh, ya. Itu aja sih dari saya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Surawito? Cukup. Ya. Kalau saya cukup juga. Mungkin itu aja sih dari saya. Pak Arif mau izin Pak, saya agak meringkas cepat ke poin-poinnya aja, tidak apa-apa Pak ya? Oh ya, baik, siap, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, kalau kesannya kalau Zoom 1 jam nanti menakutkan sekali. dibahas apa gitu loh Pak, 1 jam itu lama banget. Baik. Langsung ke intinya aja. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ambar. Ya, dari saya, Ya, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ambar. Terima kasih Mas Ambar. Saya izin live ya. Ya, boleh, monggo. Nanti akan dilanjutkan dengan akad. Iya. Mudah-mudahan nanti lancar. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Salam wabarakatuh. Oke, berarti itu aja. Oh ini sertifikat jadi gimana nunggu kesini apa? Udah sampai mana ya, Pak Supravito? Mau tanggul Pak. Oh, Tanggul. Ya. Oke Pak, kita tunggu di sini aja sambil kami akad dulu dengan pihak developer Pak ya. Ya, oke. Ya, ini sementara Zoom-nya kita end dulu Pak ya. End. Ya, terima kasih. Hati-hati Pak Supravito. Ya, Assalamualaikum. Oke, Mas Devi, lanjut angkat aja. Cek dulu Pak ya. Oh iya, boleh. Cek dulu boleh. Sambil nunggu dicek yang asli-asli tadi Pak ya. Alhamdulillah BLR-nya ini mempercayakan ke kita untuk mengecekkan. Ya. Dua kali Pak kita menjadi piloting Pak. Alhamdulillah. Kemarin di PT Cahaya Putra itu kita menjadi piloting akad KYG KPL yang di CBC Surabaya. Ya, udah selesai itu ya. Ya, itu yang masih seperti itu. Udah masuk. Ya, pada sana juga sama. Oke. Ini hari ini Oke. akad KYG piloting. Ya. PT akta pendirian yang aslinya Berarti ini kondisi lapangan sekarang gimana Pak? Udah sorry ya Mbak ya, tak total. Sekarang sudah mulai, kemarin clearance sudah, ya selesai. clearance sudah selesai. Di situ sekarang mulai pematokan, Matokan. sama pemasangan markom. Oh, Marco. SK programnya Karena dari mana Pak? besok
insya Allah ada agenda Yang apa? catering. Oh. Nah, mau kita ada Ada di belakang. catering. Apapun itu Misalkan ada. program, terus kegiatan sosial lah, terus di situ media, platform yang mulai dengan YouTube dan sebagainya, yang semacam marketing freelance, maklar itu, sama komunitas ada 49 label, Kurang lebih 89-an. 89 orang. Di mana, Pak? Di Anora. Anora itu di mana? Anora itu belum pernah sana ya? Belum. Kita punya anu Pak, nah, kita punya Risto Pak. Oh, iya. Pasti dia yang Iya. Cahaya. jadi di Jaya ada Anora Risto. Oh. Itu selesai agenda catering langsung on the spot ke lapangan. Jam berapa, Pak? Ke lapangan? Besok kita acaranya mau start jam 1. Oh, pas 1 siang. Iya, terus selesai acaranya insya Allah jam 3. Oh, jam 3 ya. Lalu Ke lapangan dia. ya. Ya. Siap. Berarti apa? Boplang atau apa belum ya? Oh, patok maksudnya? Iya, patok yang boplang yang ke atas Pak, yang kasih kayu-kayu boplang untuk fondasi atau Oh, belum. ya? Kita belum berani boplang Iya. fondasi Iya. karena posisinya belum patok saya itu belum Oh. clear. Kemudian depannya udah dikasih ini ya, apa? Perumahan apa gitu. Untuk Sunara yang sudah terpasang ketinggian Pak, yang 1x3 Oh itu. beda sepanjang jalan provinsi sama maksudnya jalan desa itu. Iya udah ya. Kali ini proses pemasangan landscape banner yang durasi Iya. umbul-umbul dari lantai dan lanjut. Untuk yang value 5x8 masih proses cuman baru di survei. Cuman Itu di lokasi proyek ya, nanti dipasangnya. yang paling besar di ini Pak, di jalan provinsi. Oh, jalan provinsi. Yang akses masuk pertama mau menuju lokasi itu. Kalau di lokasi hanya itu aja tadi ya. Banner Benar ya. 2x60. Jalan 6. Ya. Kita fokus sama value juga karena biar orang lalu-lalang nggak tahu ini. Iya. Akses memang tantangan di akses masuknya emang. Iya. Kita hasilkan itu sih. Sama kalau bisa kerja di 2-3 bulan ini kan Pak. Ya semoga. Iya. Hasil yang AHU 2021. Ada 2 akses masuknya. Iya. Iya. Ya mohon doa itu. Iya, siap-siap. 2000. Saling bersinergi dalam doa. Iya. Memang gitu Pak. Spiritnya di situ Pak. Iya. Karena kami tiap pagi juga kami doakan juga nasabah-nasabah kami, mitra-mitra kami. Kan kita kirimkan Al-Fatihah tiap pagi untuk ini, kedua untuk mitra, semua nasabah, lancar rezekinya. Ya, kita berubah. Yang pertama. Keselamatan bisa yang tertutup terakhir. Ambil nunggu pas Prawito. Siap. Ya. Iya. Sering sudah kan Wiki mobilnya kan pakai kalau malam capek apa gitu smartphone freelance aja sih. Insya Allah berarti mulainya jam 1 Pak ya?
Iya. Satu, habis itu selesainya jam 3. Oh, 3 jam kiranya. baru ke lapangan ya. Kalau ada ngumpul saya bawa Pak. Nggak ada belum Pak. Mas Dewi? Hah? Di order sama Mas Yu sama Mas Yaya. Kapan jadinya? Nggak, maksudnya kalau ini insya Allah saya besok, kalau bisa kan saya besok ada agenda juga nih. Di rumah aja. Ya sekitar situlah. Nanti kalau Bisa. bisa nanti saya mampir. Hari Sabtu Pak. Oke. Weekend agak libur berarti. Apa? Nggak apa-apa. Kita ambil hari weekend karena Oke. banyak kan ini kan juga makalan atau freelancer kan kerja sambil dari ceperan, makanya kita ambil yang di jam off-nya mereka gitu. Betul. Sabtu tapi jam 1. Sabtu tapi jam 1. Boleh kalau memang ini, insya Allah nanti saya hadir. Saya susulkan Pak undangannya Pak. Tapi ya yang penting saya ini aja sih, ikut partisipasi di situ aja. Iya. Nggak usah terlalu formal ini juga saya nggak ini. Kita sudah tahu ini mama. Paling sampai jam 3 kan ya? Ya, nggak lama itu. Ya, sampai jam 3 nanti saya bisa lanjut. Doakan juga mudah-mudahan hujan. Oke Pak, Pak sore hujan terus ya. Sore hujan terus. Mas Devi kalau bisa selesai sore ini biar besok saya kesana. Oh iya. Ya. Agenda kemana Pak gitu? Biasa Pak, keliling Pak. Saya kalau Sabtu, Minggu tuh keliling. Oh gitu. Karena wilayah saya itu Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Itu wilayah kerja kami. Jadi walaupun di sana mungkin belum ada proyek atau apa, tetap saya keliling. Karena nanti pasti kan ditanya kan, udah pernah kesini belum? Ini belum. Nah, kalau saya belum pernah, gimana ini? Mengijakan kaki sambil berdoa ya. Semoga ekspansi ke sini. Memang ya kita optimalkan yang di sini Lumajang, Jember gitu ya. Cuman nggak menutup kemungkinan gitu. Kayak kemarin saya ke Banyuwangi itu, ya alhamdulillah ada satu developer juga tarik kita di situ Bondowoso juga beberapa pengembang juga sudah undang ini saya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting keliling lah. Tiap Sabtu saya keliling. Sementara masih KC aja Pak ya? KCP-nya belum. Ya, Saya akan segera ke Ya. Lumajang Pak. ya itu. Kalau memang potensi nanti tahun depan kita usulkan. Iya, amin. Karena udah banyak kan, pasti kita usulkan untuk KCP-nya. Keliling terus Mak, tiap hari. Iya. Asli. Ya insya Allah lah ya, mungkin ya jam 1 atau jam setengah 2 lah nanti saya hadir. Jadi nggak usah terlalu formal atau apa gitu, nggak usah. Saya normal aja lah, nggak usah ini. Ya, karena saya juga gitu, kadang saya ke proyek itu saya nggak bilang-bilang teman-teman pengembang. Oh gitu. Atau saya datang aja ke proyek gitu kan. Itu saya di situ ngobrol apa. Gitu. Jadi nggak ya normal aja, karena saya memang kebiasaannya keliling proyek itu. Makanya saya tahu ini seperti ini seperti ini. Berarti dari lokasi deket nggak itu? Yang 20 menit. Oh 20 menit, oh, ya dekat lah ya. 15 sampai 20. Kalau yang apa di sana YouTuber atau apa banyak Pak? Nggak sebanyak Jember sih. Nggak sebanyak Jember ya. Iya, nggak sebanyak. Media sosial nggak, Lumajang kurang masif memang. Kurang masuk ya. Masih kembar. Karena saya lihat yang di Jember itu kan ada yang rumah konsep kolam renang atau apa itu. Iya. Wah itu sampai kemana-mana orang tahu kan. Iya. Ada yang kolam renang ya. Akhirnya saya pas kesini ya saya langsung cek itu kan. Iya. Ya memang benar ada. Kita lagi bangun yang di Iya. PT Cahaya yang ada Anora Restonya itu. Iya. Nah, kita mau apa namanya? Terus satu rumah kita jadikan penginapan. Kenapa ya? Apa namanya? Awalnya konsepnya mau resort. Oke. Cuman masih satu unit, jadi kita masih ini aja dulu. Iya. Penginapan dulu. Iya. Mak, kita bangun kolam di belakang. Iya. Di kolam konsepnya apa namanya? Onsen. Oh, Onsen. Ruangan air hangat. iya. Onsen Jepang gitu. Bagus. Itu belum kita launching emang. Iya. Kita launching. Makanya kita
melangkah ke YouTuber juga, Iya. ke medsos yang lain juga. Iya. Ya itu Karena yang efektif sih. Kalau Langsung gitu ya. kalau saat one by one, orang ke orang kan ini mah butuh waktu dan Iya. butuh waktu dan energi yang Iya. lebih. Kalau dalam seperti ini kan Iya. semoga bisa segera cepat Iya. berluas. Monggo Pak, diminum Bu, monggo. Ini dingin, baru dikit. Saya kayak sedih sekali konten. Jadi di share resolusi segede nih YouTube udah pecah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Ahmad Rohim, Direktur PT Niscala, beserta Ibu dan Bapak sekalian Bu ya, beserta Ibu. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan legal meeting. Alhamdulillah sudah clear semua. Ini lanjut dengan pelaksanaan akad pembiayaan konstruksi dan PPL BTNIB atas nama PT Niscala Mandiri Alapasi. Jadi nanti lebih detailnya akan dibacakan oleh Pak Debi, Pak. Alhamdulillah ini sudah disetujui total plafon sebesar 10 miliar rupiah dengan rincian 9 miliar 140 juta itu pembiayaan konstruksinya, kemudian yang 860 juta itu untuk pembiayaan PPL-nya, Pak. Sifat pembiayaan non-revolving, jangka waktunya 24 bulan untuk pembangunan sebanyak 226 unit di perumahan The Alapasi yang berlokasi di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan Pak, alhamdulillah ini sudah disetujui semua ya. Nanti terkait yang mandatori memang di cash flow-nya Pak ya. Nanti pastikan cash flow sudah dipelajari, dipahami, dan insya Allah itu yang menjadi acuan kita nanti. Oke, mungkin secara detail bisa langsung disampaikan ke Pak Debi. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Debi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Arif ya, selaku PM kami, PM PTN Syariah Jember. Dan yang kedua kepada mitra kami yaitu PT Mandiri Niscala Alapasi, yaitu Bapak Rohim selaku Direktur, Ibu Desi selaku Komisaris, dan juga Bapak Ahmad Saifuddin ya selaku Komisaris juga beserta istrinya Bapak Ahmad Saifuddin yang telah hadir di PTN Syariah Jember sebagai mitra kami yang pertama gitu posisinya yang pertama untuk pembiayaan konstruksi BTNIB gitu. Ya semoga dengan kita menjalin kerjasama ini menambah tali silaturahmi dan juga membawa keberkahan. Mungkin langsung saya sampaikan terkait akad pembiayaan konstruksi dan PPL BTNIB PT Niscala Mandiri Alapasi. Nah, sudah kita keluarkan juga SP3K nomor 1 gitu. Nomor 1 dari kami dengan persetujuan sebagai berikut. Jenis pembiayaannya adalah konstruksi dan PPL BTNIB. Untuk akadnya yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah itu akad yang berbagi share gitu. Share konstruksi maupun share PPL gitu. Kita berbagi share terkait modal gitu. Modal dari sisi pembiayaan tersebut. Untuk sifat pembiayaannya adalah non-revolving, gitu. Tidak bergulir ya, cukup satu kali saja. Untuk plafon pembiayaan ada konstruksi dan PPL. Di plafon konstruksi kita dapat setujunya di angka 9 miliar 140 juta rupiah.
Dan untuk pelafon PPL sebesar 860 juta rupiah dengan total dari keseluruhan plafon adalah 10 miliar. Untuk peruntukannya, fasilitas konstruksi BTN-IB untuk pembiayaan pembangunan proyek perumahan The Alavasi dengan unit sebanyak 226 unit di tipe 3372 yang terletak di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Dan untuk PPL-nya, pembiayaan atas lahan pada proyek perumahan The Alavasi seluas 34.406. Nah, ini ada perbedaan luas dari luas set plan karena ada unit-unit yang tidak kita biayai, yaitu unit-unit komersial sebanyak 10 unit. Dengan konversi unit yang kita biayai yaitu sebesar 34.000 dibanding 35.000. Ya, jadi 3,4 hektar ya yang kita biayai untuk PPL-nya. Untuk share konstruksi dari 100% share, pihak bank memberikan share konstruksi itu sebesar 54%, 54,47. Nah, dan sisanya itu adalah modal nasabah. Itu 45,53 itu adalah modal nasabah. Begitupun PPL gitu. PPL kita biayai sebesar 69,37. Nah, sisanya 30,63% itu adalah share nasabah dari 100% keutuhan share konstruksi. Kita juga memberikan persetujuan dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun dari penandatanganan akad ini. Nah, akad ini di tanggal berapa ya sekarang? 8. Oh, 8 ya. Iya. Di tanggal 8 Maret. Jadi terhitungnya dari 8 Maret sampai 8 Maret lagi ya di tahun 2026. Seperti itu. Oh ya, kita juga ada grace period nanti di cash flow selama 3 bulan. Gitu. Nah, kita juga ada nisbah bagi hasil konstruksi. Berdasarkan akad pembiayaan musyarakah, kita juga mendapatkan nisbah bagi hasil konstruksi dan PPL. Dari keseluruhan 100% bagi hasil yang didapatkan oleh developer pada saat penjualan nantinya, diproyeksikan nisbah bagi hasil konstruksi itu untuk perbankan sebesar 2,40% dari 100% penghasilan developer dari setiap unitnya ya. Dan untuk PPL-nya sebesar 1,50% untuk bank untuk penjualan setiap unitnya. Gitu. Jadi nanti potongan per unitnya kita tuh perbankan dapat berapa sih? Gitu. Totalnya dapat 3,9% dari setiap penjualan satu unitnya. Nah, sisanya ya ke developer semua untuk bagi hasil. Dari sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah clear ya? Lanjut. Untuk agunan pokok, kita juga merangkum dari SP3 kita. Agunan pokok itu tanah dan bangunan yang berdiri. Gitu. Jadi, kalaupun ada bangunan di atasnya, itu kita akui sebagai agunan pokok juga. Gitu. Yang terletak di proper The Alavasi, Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Yang bukti kepemilikannya itu berupa 3 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Nisala Mandala Alavasi. SHGB-nya berupa SHGB 4, 3, dan 2 dengan total 35.606. Dengan seluruh hasil splitsing-nya nantinya itu kemungkinan sebesar 16.992 ya, berdasarkan set plan yang disetujui juga, itu nantinya akan dilakukan pengikatan hak tanggungan peringkat pertama gitu oleh perbankan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah ya. Kita lanjut. Ini rekapitulasi biaya konstruksi dan PPL pastinya. Ini kemarin itu terkait RAB konstruksinya PT Nisala berdasarkan perhitungan kami dan perhitungan pihak developer. Di perumahan The Alavasi ini itu proyeksi untuk biaya konstruksi itu dibutuhkan kemungkinan 16 miliar modalnya gitu di lapangan, 16.780 gitu. Dan lahan gitu itu kemungkinan itu di angka 1.239 untuk pembeliannya ya. Jadi kalau lahan dengan konstruksinya sekitar hampir 18 miliar ya, itu ya 17 miliar atau 18 miliar. Di sini developer
membutuhkan support terkait permodalan untuk menjalankan konstruksi di lapangan. Nah, permodalan itu kita sepakati bahwa BTN Syariah Jember memberikan share bank, gitu, share modal sebesar 9.140 juta, gitu. Nasabah sendiri secara self financing itu harus dan wajib ada modal sebesar 7.640 gitu, agar proyek ini berjalan ke depannya berjalan maksimal dan lancar. Gitu. Self financing sendiri ini seperti apa sih bentuknya? Gitu. Apakah cash kolateral apa seperti apa gitu? Dari bermacam bentuk gitu. Yang seperti pengurusan legalitas itu sudah merupakan self financing dari si developer. Gitu. Totalnya itu nanti ujung-ujungnya proyeksinya 16 miliar. Untuk bank terkait PPL, kita mengakomodir 860 juta atau 69% ya, dari 1.200.000.000. Sisanya adalah share-nya nasabah, 379 juta. Kalau di total share per masing-masing fasilitas, pastinya 100% semua. Share konstruksi bank dan share konstruksi nasabah kalau di total jadi 100%. Share bank lahan dengan share bank nasabah kalau di total pun juga jadi 100%. Ini adalah sistem akad musyarakah. Untuk share bank untuk pembiayaan konstruksi itu dibagi 3. Prasarana, sarana, dan bangunan. Gitu. Yang dinamakan nanti namanya konstruksi. Gitu. Jadi yang kita biayai ini nanti itu berupa bangunan dan sarana dan prasarana yang melekat di atasnya. Gitu. Tidak hanya bangunan saja, ibaratnya nanti ada main gate, kita biayai, jalan masuk kita biayai, saluran kita biayai, PJU kita biayai. Gitu. Dengan total share per unitnya dari 226 unit, itu share konstruksi bangunan jadi full ya, gitu, full dengan jalan yang jadi di depannya, listrik yang terpasang, air yang sudah terpasang, itu kita 40 juta share bangunannya. Jadi nanti mengajunya ke pencairan, gitu. Pak, kira-kira saya bisa mencairkan satu bangunan itu dapat pencairannya berapa sih? Gitu. Bangunannya dapatnya pastinya 40 juta dengan kondisi full, kondisi bangunannya sudah ready ya. Gitu. Tapi kalau bangunannya cuma bangunan tapi nggak terpasang apapun gitu, itu cuma 37 juta. Ini merujuk ke share konstruksi yang 54% kita. Kalau diproporsikan per unitnya jadinya 37 juta. Ibaratnya RAB-nya developer 60 juta, ya ini yang kita modali. Sisanya adalah modal developer. Terus untuk lahan dari 860 juta yang kita akomodir itu kalau diperunitkan itu share-nya itu sebesar 3.805 gitu per unitnya gitu. Jadi potongan ini nanti merujuk juga ke potongan gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah ya? Oke ya. Kita lanjut kalau memang sudah clear. Ini cash flow atau jadwal angsur, proyeksi jadwal angsur yang nantinya kita sepakati bersama. Cash flow ini merujuk dari share-nya kita tadi per unit untuk dilakukan pembayaran angsuran per bulan nantinya. Untuk PT Niscala Mandiri Elevasi, apabila ada penjualan atas unit-unit tersebut, itu potongan per unitnya itu sebesar 72.700.000 dengan komposisi pokok KYG sebesar 60.600.000, pokok PPL 5.700.000, bagi hasil KYG 3,9 juta, bagi hasil PPL 2,4, totalnya 72.774.000. Dengan harga jual 166, ini mohon maaf itu nanti saya rubah ya. 166 juta itu. Jadi kami harap juga dengan potongan seperti ini masih bisa maksimal pembangunan di lapangan dan untuk operasional juga di lapangan.
Karena menurut kami dari angka 72 juta itu setelah dikurangi 166 harga jual, masih ada spare yang menurut saya cukup maksimal lah gitu. Sales marginnya itu menurut kami itu masih maksimal untuk operasional maupun keberlangsungan proyek ke depannya. Dalam jangka waktu yang kita sepakati selama 24 bulan. Di sini PT Mandiri Niscala Alapasi mendapatkan rating gold ya di sini. Dengan proyeksi pencairan pertama untuk KYG 3,6 M dan PPL 860 gitu. Sesuai rating yang disetujui. Itu nanti bisa cair di depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu setelah ada pencairan, nantinya ada grace period selama 3 bulan. Kalau bulan kita akad ini namanya bulan ke-0, karena kita akad. Bulan kedepannya, bulan April 2024 itu sudah terhitung billing 1, gitu. Sampai ke bulan Juni. PT Mandiri Niscala Alapasi mendapatkan kesepakatan pembayaran di bulan Juli itu minimalnya 2 angsuran. Kita memakai cash flow yang pesimis ya, itu bukan moderat dan juga bukan optimis, ini pesimis karena kita mengharapkan PT Mandiri Niscala Alapasi ini kedepannya itu dapat mengejar pembangunan, penjualan dan lain-lain halnya gitu di lapangan agar maksimal gitu kedepannya. Grace period 3 bulan ini mohon dimaksimalkan gitu, terkait penjualan dan pembangunan di lapangannya. Ini cash flow mohon nanti bisa dimaksimalkan di bulan Juli sampai bulan Januari ya 2025 itu masih 2, enak lah itu posisinya. Dan juga keterkaitan kuota subsidi di sini juga mohon jadi concern kita bersama gitu. Karena kuota ini tidak sepenuhnya kemungkinan ya tidak sepenuhnya ada dalam jangka waktu tahun tersebut gitu. Jadi dengan adanya grace period ini menambah dari pihak PT Niscala itu menambah motivasi lah gitu posisinya untuk berjualan gitu dengan cara fokus ke penjualan dan pembangunan gitu agar mengejar kuota tadi bisa terserap di maksimalnya ya Agustus itu bisa terserap gitu. Sistem pembayaran minimal 2 ini apabila PT Mandiri Niscala Alapasi melakukan penjualan lebih dari ini itu di kami tidak ada masalah gitu. Istilahnya itu nabung kalau di kami. Ibaratnya akadnya 5, akadnya 4 gitu ya. Itu gimana sih Mas atau Pak hitungannya kalau akad 4 berarti nabung ibaratnya di bulan April gitu ya, bulan depan rupanya ada akad nih gitu, akad 4 berarti kewajiban di bulan Juli dan Agustus apabila di bulan Juli dan Agustus PT Mandiri Niscala Alapasi tidak ada akad KPR sudah terserap duluan, sudah terakomodir duluan di bulan April gitu. Dan terus seperti itu sampai bulan Maret. Ya, monggo. Ya, monggo Pak. Ya. Monggo silakan Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Silakan. Ya, oke. Pak Prawito mau minum apa? Teh atau kopi? Kopi? Boleh Pak. Kopi ya? 2 ya? Satu. Jalannya patut banget. Maksudnya Pak ya. Lanjut Pak ya? Tadi udah mulai nih. Iya. Ya, monggo. Kamu ya Pak ya, saya lanjut dulu ya Pak ya. Iya. Ini akad. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan dari PT Mandiri Niscala Alapasi?
Riscala Mandiri. Oh iya, Riscala Mandiri Alokasi. Kebalik ya saya ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Ini daftar blok ya, 226 memang kecil, tapi daftar blok ini sesuai dengan set plan yang disepakati, gitu. Blok ini blok yang subsidi, gitu, yang kita biayai. Tapi apabila ada akad, gitu, nah ini kan ada hak tanggungan nih, gitu, ada hak tanggungan yang melekat di 3 sertifikat induk. Mas, ibaratnya ada akad nih mas, gitu posisinya. Ya, Mas, ini ibaratnya ada akad nih mas, yang posisinya yang komersil. Gimana nih? Apakah penebusan atau seperti apa? Gitu. Secara hak dan kewajiban memang harusnya menebus karena dihak tanggungkan. Karena hitungan kolateralnya itu juga dari situ. Hitungan kolateral itu coverage agunan juga dari yang komersil tetap, yang kita biayai yang subsidi. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Iya. Ini asli. Asli. Jaminan. Jaminan. Di sini jaminannya itu terhitung 226 ya? 226. Ya, blok ini. Kalau dari total unitnya itu 236. 236. Betul. Bloknya yang dibiayai. Tetap nanti yang 10 tetap dijadikan jaminan. Karena yang artinya 10 betul. Komersial itu. Karena hitungan coverage akunan kita untuk memenuhi 10 miliar tadi ya, hitungannya itu masuk ke induknya. Oke. Baik, hitungannya tetap nanti penebusan. Penebusannya kayak subsidi. Gitu. Angkanya sama. Angkanya sama. Dan potongan nanti untuk subsidi itu mungkin ada tambahan biaya surat roya, gitu. 100.000 gitu. Untuk surat roya. Jadi 72 juta itu tambah 100.000 karena kita melakukan pengeluaran surat roya tersebut. Royanya udah dieksekusi, HT-nya di kita ya. Roya di kita, Roya elektronik kita. Roya elektronik. Jadi nggak perlu ke BPN lagi. Oh iya. Cukup di kami. Oke. Oh ya, ada pertanyaan lagi yang tadi? Roya subsidi sama komersial sama saja? Sama Pak, sama 100.000 semua, gitu. Mau harganya miliaran seperti apa, surat royanya 100.000 gitu. Terkecuali ini ya, biaya ke notarisnya ya, itu monggo itu nanti di ini. Memang ada perbedaan antara komersial sama syariah ya? Kalau perbedaan harusnya nggak ada ya Pak ya, gitu. Harusnya nggak ada, gitu. Kalau di komersial 50.000. 50.000. Iya. Harusnya sama. Kalau di KCS Malang belum pernah. 50 juga ya? Biasanya anak-anak itu masuk Iya. kalau ini 58 Yang di KCS gitu. Malang yang di JR ada di sini. Karena dia langsung masuknya ke negara sih Pak. Harusnya sama. Seingat saya 50 juga. 50. Oh iya. Mungkin 50. Ya nanti kita coba sesuaikan ya. Coba. Coba lihat. enggak masalah. Siap. Ada lagi? Ini negatif covenant Pak. Negatif covenant itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh PT Nisala Mandiri Alokasi tanpa persetujuan BTN KCS Jember pada saat masa pembiayaan ini berlangsung ya Pak. Yang pertama, memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak lain sehubungan dengan proyek tersebut kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim. Yang kedua, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang. Yang ketiga, merubah anggaran dasar. Yang keempat, melakukan merger atau akuisisi. Yang kelima, melunasi pembayar hutang. Yang keenam, membubarkan perusahaan. Yang ketujuh, menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga. Yang kedelapan, membagikan dividen. Yang kesembilan, memindahtangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga. Apabila suatu saat pada saat masa pembiayaan bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami hal yang seperti ini, ibaratnya diharuskan seperti ini gitu, mau tidak mau harus memberikan kabar dulu kepada pihak bank gitu, karena pihak bank juga telah memberikan sebagian modalnya lah gitu
karena terkait akad musyarakahnya. Jadi pihak nasabah atau mitra sebelum melakukan hal-hal yang negatif ke fund ini harap menghubungi dulu pihak bank dan bersurat resmi. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga akad hari ini dapat berjalan lancar. Ya. Ya, atau mau tanda tangan dulu atau lanjut Dari Pak Notaris ya? Iya. lanjut notaris dulu Pak ya? Ya, monggo, silakan. Menjelaskan terkait akta-aktanya Ya. gitu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan. Jadi saya tidak mengulang rincian yang telah diberikan oleh Mas Devi tadi, Ya. karena semuanya sudah jelas. Tapi semua yang diuraikan Mas Devi nanti akan diikat dengan akad pembiayaan konstruksi dan PPL BTN IP antara Bank BTN Syariah Jember dengan PT Niskala Mandiri Al-Afasi berupa akad pembiayaan musyarakah, kemudian beberapa perjanjian HT dan perjanjian-perjanjian atau akta-akta aksesori lainnya. Jadi intinya ketika sertifikat ini nanti akan diikat dengan hak tanggungan atau terbebani dengan hak tanggungan dan plafon 10 M, kemudian nilai HT-nya 15 miliar. Hal-hal lain mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Devi. Jadi intinya itu monggo kalau terkait penandatangan akta-akta ini atau apapun bisa ditanyakan kalau kurang jelas dari pihak Niskala. Rofi, saya masalahnya sudah beberapa kali dengan Niskala. Jadi sudah katam ya Pak ya. Oke, lalu formalitas saja. Itu Ya, boleh. Ya, sorry. ya boleh. Langsung Ya, tanda tangan ya Pak boleh. ya. Nah, Ini waktunya. ya. Jumatan ya Pak ya. Kan jangan BTN. Oh iya. Tadi diaminin, tadi saya buatkan berita acaranya. Ini tidak dimakai. Oh iya Pak. Nanti saya buat dulu aja Pak. Ini saya gabungin, ada juga yang lain. Ya, cash flow yang terbaru sudah. Ya, masuk. Cash flow yang terbaru.
Udah semua Mas Dewi. Sudah Pak. Ya. Ada Bu, saya Ya. Udah, nggak ada yang kelewatan. Udah. Dari notaris sudah semua Pak. Ya. Saya nanti aja atau gimana? Habis Jumatan? Ya, habis Jumatan ya. Biar Jumatan dulu biar tenang. Oke. Oke, mungkin itu untuk siang hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang tadi sudah kami jelaskan, kemudian apa yang sudah ditandatangani, kemudian yang dijelaskan oleh notaris juga bisa kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan nanti lancar ya dari awal sampai lunas. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Rohim sama Ibu, Pak Ahmad Saifuddin sama Ibu, Pak Notaris, Pak sama staf ya. Mungkin itu aja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua ya, oke, turun Bu. Ya, ya Bu, makasih. Bu, monggo. Terima kasih. Bisa kan di sini dulu nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa di sini, Miss. Sama Pak Notaris juga di sini. Iya, kalau doang aku nanti. Dalam kasih rem 2